gitu kan, celah gitu kan. Tumen-tumenan ya. Tumen-tumenan, betul banget bang. Itu nih bang, dia tuh dada terus bang, sampai mobil itu nggak kelihatan, dia nggak duduk-duduk bang. Berdiri terus selama perjalanan. Berdiri terus ngasih lambaian tangan ke gue orang kan. Ya udah, akhirnya mobil udah nggak kelihatan. Gue sama anak-anak nih, sama teman-teman gue, ya gue lanjutin pulang lah kan. Di situ pulangnya gue cuma ngobrol-ngobrol, gue nggak ngerasa gimana kan. Cerita gue sholat taraweh lah nih, sholat taraweh selesai, kisaran setengah 10 gue pada keluar nih, nongkrong di rumah teman gue si Reges, nongkrong di rumah teman gue. Tiba-tiba gue dihampiri sama sosok ya berbadan kekar nih, bapak-bapak dengan jaket, mengenakan jaket polisi bang. Dia nyamperin gue, dia langsung nanya nih, Dek, boleh minta alamat ini nggak gitu kan, boleh tahu nggak alamat rumah ini gitu kan. Nah pas gue lihat, wah KTP temen gue nih si Diki. Cuman saat itu kan gue masih anak-anak ya, masih pada sekolah pelajar kan, SMK. Gue nggak berani nih langsung nanyain ke polisi, Pak kenapa Pak teman saya gitu kan. Cuman di otak gue nih tanda tanya besar nih bang, kenapa nih temen gue gitu kan. Oh itu Pak yang catnya warna biru, gue bilang gitu kan. Oh iya. Buset. Dah, itu hamburan semua. Ya, yang kita beli rumah-rumahan, hotel-hotel itu berantakan bang. Di situ temen gue langsung, wah, lupa lompat-lompatan tuh bang. Dari musola lompat langsung keluar gitu kan. Di situ gue posisinya gue udah takut, gue campur emosi nih bang. Akhirnya gue memberanikan diri lagi nih buat berinteraksi. Gue bilang ke temen gue ini, ke almarhum temen gue, emang nggak ada wujudnya bang, cuman gue bilang aja nih berinteraksi. Leh, gue bilang gini, Dik, kan gue udah bilang kalau emang lu kangen sama teman-teman lu cukup ngeliatin dari jarak jauh aja. Lu gak usah kayak gini, kalau lu kayak gini terus yang ada lu bikin tongkrongan lu tuh sepi, teman-teman lu pada takut. Cuman karena gue nih, keadaan gue ya kayak gitu lagi bang, gue udah merinding parah nih. Udah bercampur aduk lah, udah takut juga. Akhirnya ya udah gue tinggal juga nih, gue lompat juga, gue kabur juga nih bang, karena gue udah nggak berani kan, gue tinggalin tuh. Nah di malam berikutnya ini temen gue yang ngalamin bang, si Reges. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gua Jali di segmen Kupas Misteri. Kali ini gua mendatangi studionya Dimensi Mistik. Dia ingin menceritakan tentang pengalaman horornya sahabatnya yang meninggal karena dianiaya dan meneror satu kampung. Bagaimana kisahnya? Kita langsung aja tanya-tanya ke narasumber yang ada di samping gue ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Haris, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat bang. Kabar sehat bang Jali? Alhamdulillah sehat. Rumah sehat rumah? Rumah kondisi sehat. Sehat ya? Udah ya sehat. Asal jangan diceritain. Oh gitu. Oke sob, bagi kalian yang menyukai dengan video gue ini, silahkan like, comment, subscribe-nya. Dan jangan lupa kunjungin juga nih channelnya Bang Haris, Dimensi Mistik ya. Di situ banyak cerita-cerita epik dan bikin kalian pada berdiri
bulu kuduk kalian. Oke, langsung aja tanpa perlu berlama-lama lagi kita ke kumis kupas misteri. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Salaman lagi biar nggak selek. Ya mantap. Gua minta sedikit kisi-kisinya Bang dari pengalaman cerita lu. Jadi pengalaman ini teman gue ya Bang. Ya. Teman gue yang meninggal di dalam bus karena dianiaya, dan ketika meninggal setelah 40 hari meninggalnya itu neror gue sama teman-teman gue nih Bang. Waduh. Bahkan satu kampung nih diteror. Yang gue langsung ketemu sama sosok almarhum itu juga. Buset. Begitu Bang. Iya. Sampai satu kampung itu geger. Iya, iya. Waduh. Gimana Sob ceritanya? Cukup greget kan? Epic banget pasti ini ceritanya Sob. Jangan kalian skip nih videonya, karena kalau kalian skip nggak bakalan dapat epicnya. Oh ya, satu lagi, kalau kalian ingin menjadi narasumber di channel gua, silakan DM ke Instagram gua Rizky_Satyali, dan juga kunjungi juga channelnya Dimensi Mistik. Langsung aja tanya Bang Aris. Siap Bang Jali. Jadi pengalaman ini pengalaman horor ini gue alami kisaran tahun 2010 Bang. Udah cukup lama, tahun 2010, tepatnya bulan Ramadan Bang. Di bulan Ramadan itu, jadi di sini juga nanti yang gue sebutin semua namanya udah gue samarin nih Bang. Iya. Sama sosok almarhum teman gue ini juga nanti ya. Jadi tahun 2010 ini pas bulan Ramadan jam 5 sore Bang. Jam 5 sore itu gue biasa lah beli es batu kan buat buka puasa nih. Pas gue beli es batu, gue gambarin dulu nih. Jadi rumah teman gue yang almarhum ini nih, yang nantinya almarhum ini si Diki, itu cuman beda gang aja nih, maksudnya papasan aja nih Bang. Ini rumah gue, kalau gue gambarin ini rumah tembok almarhum teman gue nih. Ini jalan cuman bisa buat dilintasin sama orang aja nih Bang. Gue gambarin lagi Bang. Kalau nah jadi gini Bang, gue gambarin dulu Bang. Jadi rumah gue ini sama rumah sosok almarhum temen gue ini nanti ini berdampingan Bang. Iya. Jadi temboknya ini dia rumahnya madep ke sana, tembok sampingnya ini depan rumah gue, dan ini cuman space jalan buat orang jalan kaki aja nih. Ketika gue pulang dari beli es batu, nah gue ngeliat temen gue ini si Diki udah ada berdiri nih di kamarnya nih Bang. Jadi kalau dia buka kamarnya itu ngeplong jalanan. Jadi dia udah berdiri, udah rapi, pakai jeans, pakai sweater biru, udah rapi banget dah. Dia udah kayak orang gelisah nih, udah mondar mandir. Gue negur nih, Dik lu mau ngapain? Udah rapi banget gitu kan, mau kemana lu? Gue mau ke rumah abang gue Riz, gue kangen sama ponakan gue. Lah udah buka puasa dulu, gue bilang gitu kan. Ntar aja gue anterin sama bocah-bocah, gue sebut bocah-bocah teman-teman gue nih. Gue udah kangen banget nih sama ponakan gue gitu kan. Emang lu udah diizinin sama kakak lu? Kan dia punya kakak cewek ya. Nggak ngizinin sih, dibilangin ntar buka dulu. Katanya ya udah lu buka puasa aja dulu, gue bilang. Kalau nggak ntar abis sholat taraweh gue anterin sama anak-anak, gue bilang gitu kan. Terus akhirnya dia mengiyakan nih Bang, dibilang bener ya lu mau anterin gue? Bener Riz? Iya, ntar kita samperin bocah atau gue bilang gitu kan. Ntar lu gue anterin lah, karena gue emang biasa nih Bang, gue setiap dia mau pulang ke rumah abang ini, gue sama teman-teman gue nih nganterin lah sampai ke pemberhentian bis yang mau ke rumah abangnya ini kan. Singkat cerita Bang, buka puasa selesai nih. Setelah buka puasa dia datang ke rumah gue nih Bang, nyamperin. Riz, Assalamualaikum. Riz. Waalaikumsalam. Lu sudah buka puasa lu? Udah. Ayo katanya lu mau anterin gue gitu kan. Iya, yaudah. Akhirnya gue bergegas, gue rapi-rapi. Gue nganterin ke rumah temen gue, nyamperin temen gue nih satu-satu. Gue nyamperin temen gue karena kan waktu itu gue masih minim kendaraan nih Bang. Iya. Akhirnya gue jalan kaki, dan emang teman-teman gue ini nggak jauh-jauh banget rumahnya, masih ya beda RW lah paling. Gue jalan kaki, gue samperin satu-satu. Kita udah kumpul semua nih Bang di rumah temen gue nih, udah kumpul. Akhirnya kita jalan nih,
jalan, kita bercanda-canda aja, bercanda, bergurau, ceng-cengan, jalan menuju ke tempat pemberhentian bus itu tuh. Udah sampai di tempat itu, singkat cerita, ya gue berhentiin kan, busnya gue berhentiin, busnya berhenti, busnya itu bus Miniarta jurusan Depok, Bogor, Pasar Minggu Bogor, tapi trayeknya sampai ke Depok ya. Di situ berhenti mobilnya, gue ngingetin nih ke kondekturnya, bang nanti jangan lupa ya turunin teman saya di komplek AL, karena emang orang udah pasti pada paham nih tempat berhentinya di Tanjung Barat ya komplek AL gitu kan. Oh iya bang kata kondekturnya, nanti saya turunin teman abang. Ya bang, makasih bang. Naiklah nih teman gue naik ke bus itu. Di situ gue juga ya, gue sebenarnya nggak nyimpen rasa firasat aneh atau apapun ya. Dia ketika naik, dia tuh nggak langsung duduk bang, nggak langsung duduk di bangkunya itu, tapi dia diri, dia ngelambain tangan nih bang ke belakang, ke gua orang nih, ke kaca belakang. Di situ temen gua aneh nih ngeliatnya, itu dia ngapain sih gitu kan, aneh banget kayak anak kecil. Gua ngeliatin nih semua, oh tapi gue mikir udah biasa aja kali gitu kan, kayak anak kecil aja gitu kan. Tumben-tumbenan ya. Tumben-tumbenan, betul banget bang. Udah deh bang, dia tuh dada terus bang, sampai mobil itu nggak kelihatan, dia nggak duduk-duduk bang. Berdiri terus selama perjalanan. Berdiri terus ngasih lambaian tangan ke gua orang kan. Ya udah, akhirnya mobil udah nggak kelihatan. Gua sama anak-anak nih, sama teman-teman gua, ya gua lanjutin pulang lah kan. Di situ pulangnya gue sempat ngobrol-ngobrol, gue nggak ngerasa gimana kan. Singkat cerita, gue sholat taraweh lah nih, sholat taraweh selesai. Kisaran 9:30 gue pada keluar nih, nongkrong di rumah teman gue si Reges, nongkrong di rumah teman gue. Tiba-tiba gue dihampiri sama sosok ya berbadan kekar nih, bapak-bapak dengan jaket, mengenakan jaket polisi bang. Dia nyamperin gue, dia langsung nanya nih, dek boleh minta alamat ini nggak gitu kan, boleh tahu nggak alamat rumah ini gitu kan. Nah pas gue lihat, KTP temen gue nih si Diki. Cuman saat itu kan gue masih anak-anak ya, masih pada sekolah pelajar kan, SMK. Gue nggak berani nih langsung nanyain ke polisi, pak kenapa pak teman saya gitu kan. Cuman di otak gue nih tanya besar nih bang, kenapa nih temen gue gitu kan. Oh itu pak yang catnya warna biru, gue bilang gitu kan. Oh iya makasih deh gitu kan. Ya udah, akhirnya polisi ini menghampiri rumah temen gue ini bang si Diki. Dan nggak lama kemudian gue denger nih suara tangisan histeris nih dari kakaknya sama ibunya. Ya gue langsung pada panik kan, gue langsung penasaran, timbul pertanyaan besar, kenapa. Akhirnya gue pada buru-buru nih lari menghampiri rumah temen gue ini kan, almarhum Diki ini. Setelah gue hampiri, di situ gue nggak dijelasin juga nih sama polisinya atau dari keluarganya kenapa kronologinya, enggak. Tapi tiba-tiba abang ini langsung ngajakin gue, di antara lu ada yang bisa nemenin gue nggak ke rumah sakit daerah Bogor gitu kan. Gue nggak bisa sebutin rumah sakitnya bang. Oh iya bang, siap bang, gue bilang gitu kan. Ya udah, akhirnya gue bergegas ditemenin sama polisi ini kan. Gue berangkat kisaran jam ya 10 lewat lah, jam setengah 11-an kurang itu sampai di Bogor, rumah sakit Bogor itu jam setengah 12-an bang. Gue sampai di Bogor, di rumah sakit itu ya gue melihat keadaan temen gue ini udah nggak berdaya bang, udah matanya udah terpejam gitu, tapi mengeluarkan darah nih bang dari hidung sama dari kuping ya bang. Di situ gue pada pecah tangisan gue bang, karena gue nggak nyangka gitu ya, yang tadinya gue ngobrol masih asik-asikan bercanda-canda kan, hitungan beberapa jam, tapi kok temen gue kayak gini gitu kan. Yaudah gue nangis di situ sama teman-teman gue, sampai akhirnya singkat cerita abangnya bilang, ya udah Riz, lu kalau itu rollingan aja nanti gitu kan, gantian nanti lo sama si Aples atau sama Alvin gantian gitu kan. Ya udah, akhirnya gue pulang nih bang. Di situ gue pulang, sehari kemudian gue nanyain kabar nih ke abangnya kan yang ada di situ kan, bang gimana bang kabar si Diki, masih koma Riz gitu kan, belum sadarin diri, doain aja ya gitu kan. Oh ya bang, itu emang gue nggak sempet tuh bang balik lagi ke rumah sakit itu. Gue di rumah aja nunggu kabar gitu kan. Kalau emang niat gue kalau udah sehatan, gue baru mau jenguk nih gitu kan. Di hari kedua gue nanya lagi nih ke abang, ya bang gimana bang si Diki kabarnya bang, udah sadar, gue bilang gitu kan. Terus kata abangnya,
masih koma, belum ada pergerakan sama sekali, doain aja ya biar cepat sadar gitu kan. Oh iya bang, gue doain selalu bang. Nah di hari ketiga, tepatnya gue lagi pada sahur nih bang sama keluarga, gue lagi pada santap sahur, abangnya ke rumah gue nih, ngetok pintu kan, assalamualaikum, tok gitu kan, kisaran jam 2:30 lah, tok, Riz, ya bang, Riz, lu ada nomor nenek gitu kan, yang di Tanjung Barat. Wah ada bang, boleh minta nggak nomor teleponnya? Karena gini bang, jadi gue ceritain dulu, kalau ada kabar apa-apa nih dari keluarganya, dia mau ngabarin ke abang ya. Kebetulan kan abang yang paling tua ini rumahnya deket nih sama rumah nenek gue. Jadi kan dulu kan handphone masih jarang nih bang, handphone pakai telepon rumah. Jadi kalau ada apa-apa pasti ngabarin ke nenek gue, baru nanti ada nyokap gue yang ke rumah abangnya ini gitu kan. Gue lanjut cerita, minta nomor nenek lu Riz. Gue nanya nih, buat apa nih bang? Si Diki udah nggak ada. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Gue langsung innalillahi. Ya gue itu nelan nasi aja udah nggak ketelan nih bang. Gue udahin nih, gue sama keluarga gue ya udah nggak nafsu lah makan sahur kan, dengan kabar kaget kayak gitu kan. Iya. Meninggal jam berapa bang? Tadi belum lama Riz, jam 2 gitu kan. Gue dapet kabar dari adik gue yang jagain di rumah sakit gitu kan. Ya udah akhirnya gue pada keluar, warga pada keluar semua, hiruk pikuk lah dengar kabar almarhum meninggal. Yang nggak nyangka gitu bang, masih muda, yang tadinya ngelihat kita pada nongkrong di luaran gitu kan, nongkrong di rumah AB gitu kan. Singkat cerita bang, jam 9 pagi jenazah temen gue ini datang bang, dengan mengenakan ambulan dari rumah sakit itu kan. Jam 9 pagi datang, ya pecah lagi bang tangisan dari tetangga, gue juga nangis, keluarganya pada pecah. Ya gue gotong tuh bang, gue keluarin dari mobil ambulan itu kan, gue gotong kerandanya kan, dibuka lagi tuh bang, buat keluarga ngeliat terakhir kali kan. Nah ketika dibuka itu gue timbul kecurigaan nih bang, karena gue ngeliat dari jasad temen gue ini meskipun udah dikafankan itu masih meneteskan darah bang, darah seger masih keluar nih Dari kuping, kuping, dari hidung tuh masih darah seger banget bang. Gue sempat nyolek temen gue kan, cina guys, gue nggak yakin nih kalau si Diki meninggal kayak gini gitu kan, kayaknya ada sesuatu nih gitu kan. Terus temen gue juga bilang, iya Riz, gue juga nggak yakin nih. Nah di situ gue nggak pada berani nih mengutarakan gitu kan isi hati gue nih. Ya akhirnya gue pendem aja nih bang, karena gue juga nggak berani kan, takutnya kan lu anak kecil atau apa sih gitu kan. Nah dibilang ikut campur juga. Ya udah akhirnya singkat cerita disolatin nih, teman gue disolatin di musola. Nah dibawalah ke tempat peristirahatan terakhir nih, pemakaman. Nah mungkin nih setelah kan rata-rata setelah meninggal malamnya ngadain acara tahlilan ya bang. Iya. Ya di sini gue mau meluruskan, mungkin ini kesepakatan dari keluarga, nggak mau ganggu ibadah puasa, tapi nanti diadainya tahlilan setelah Idul Fitri Lebaran. Nah akhirnya kan kita nggak ngadain nih, keluarganya nggak ngadain nih bang acara tahlilan, jadi biasa aja kan. Selama Ramadan gua sama teman-teman belum ngalamin nih hal kejadian horor gitu ya kan. Tapi ini singkat cerita setelah Idul Fitri nih bang, setelah Idul Fitri keluarganya baru ngadain tahlilan. Ngadain tahlilan di malam ketiga. Tahlilan itu malamnya nih, gua langsung nemuin, maksudnya ya ngalamin nih kejadian horor dari temen gue ini. Jadi pas kisaran jam 12:30 pada main karambol nih bang di rumah gue, main seru-seruan main karambol. Itu suasana udah ya kayak gini lah, udah sunyi, sepi gitu kan, nggak ada satupun yang lewat. Ketika gue udah ngobrol, udah ketawa-tawa, gue lagi diem nih, lagi hening. Nah tiba-tiba suara ketawa khas temen gue ini muncul bang dengan sendirinya. Di situ gue langsung diem, temen gue langsung, ya gue sadar semua, wah suara almarhum nih. Temen gue langsung masuk gitu kan.
udah biasa aja, gue bilang gitu kan, yang namanya dia teman kita gitu kan. Udah, gue lanjutin tuh bang main, cuman udah pada ketakutan nih, udah pada nggak konsen kan. Tuh muncul lagi bang, dengan wanginya juga nih, wangi khasnya nih almarhum, wangi khasnya dia digabungin sama Suara. dibarengin itu suara ketawanya, ngikut suasana. Wah, gue bilang udah nggak aja nih. Wah, teman gue langsung pada lari masuk ke rumah gue. Oh, udah gitu kan. Di situ gue sempat berinteraksi nih sama teman gue nih. Ya, sebenarnya gue nggak ngerti apa-apa ya, nggak peka, nggak bukan indigo gitu kan. Gue cuma mencoba berinteraksi lah sama teman gue ini. Gue bilang nih sama almarhum teman gue bilang, kalau emang lu kangen sama teman-teman lu cukup ngeliatin dari jarak jauh aja. Kalau kayak gini, lu bikin teman-teman lu pada takut nih. Gue bilang gitu. Cuma di situ gue udah bercampur nih bang, udah merinding. Udah akhirnya gue masuk nih ke dalam rumah gue. Di situ ya udah, itu sampai situ aja tuh, nggak ngalamin kejadian lagi. Singkat cerita, ini jadi gue nyeritain nggak tiap malam ya bang. Gue singkat-singkat ya di malam berikutnya ya. Nah di malam keberapanya lagi, gue ngalamin lagi nih bang. Jadi gue kan waktu itu pria musola nih, primus nih, remaja musola. Gue ngumpul, gue main monopoli nih. Gue diizinin sama Pak Haji, boleh nongkrong tapi di pelataran musola gitu kan, jangan di dalam. Iyalah gue paham gitu kan. Akhirnya ya udah gue jadiin suasana musola biar rame nih. Gue main monopoli nih bang, tahu kan yang monopoli? Iya, itu? tahu. Ya yang kertas kayak gitu. Gue lagi main. Tiba-tiba nih khas wanginya nih muncul lagi nih bang, parfum yang biasa digunain nih. Parfum beliau ya? Iya, parfum almarhum. Tiba-tiba muncul lagi, teman gue langsung nyolek gue nih. Oh iya, gue paham, udah biasa aja main, gue bilang gitu kan. Ya namanya dia teman kita, gue bilang gitu kan. Pasti kan, ya dia ngikut kali, ngikut nimbrung nih, nongkrong. Udah biasa aja. Udah, di situ emang posisinya sama bang, udah nggak ada satupun orang yang lewat, udah sama sekali nggak ada yang lewat lah. Gue lanjutin main, nggak lama bang, itu kertas monopolinya bang kayak ada yang gerakin bang. Buset. Dah, tuh hamburan semua. Ya yang kita beli rumah-rumahan, hotel-hotel itu berantakan bang. Di situ temen gue langsung, wah, lu pada lompat-lompatan tuh bang. Dari musola lompat langsung keluar gitu kan. Di situ gue posisinya gue udah takut, gue campur emosi nih bang. Akhirnya gue memberanikan diri lagi nih buat berinteraksi. Gue bilang ke temen gue ini, ke almarhum temen gue, emang nggak ada wujudnya bang. Cuman gue bilang aja nih berinteraksi. Iya. Leh, gue bilang ini, Dik, kan gue udah bilang kalau emang lu kangen sama teman-teman lu cukup ngeliatin dari jarak jauh aja. Lu gak usah kayak gini. Kalau lu kayak gini terus, yang ada lu bikin tongkrongan lu tuh sepi, teman-teman lu pada takut. Cuman karena gue nih, keadaan gue ya kayak gitu lagi bang. Gue udah merinding parah nih. Udah bercampur aduk lah, udah takut juga. Akhirnya ya udah gue tinggal juga nih, gue lompat juga, gue kabur juga nih bang. Karena gue udah gak berani kan, gue tinggalin tuh. Nah di malam berikutnya, ini temen gue yang ngalamin bang, si Reges. Jadi Reges ini pulang dari rumah temen gue si Agus nih bang. Kisaran ya masih sore lah, kisaran setengah 12-an. Temen gue ini pulang nih dari rumahnya si Agus. Temen gue pulang, kan dari musola itu turunan ya bang. Iya. Turunan ada pohon melinjo bang. Nah temen gue lewatin itu melintas, temen gue ngelihat sosok almarhum nih bang, lagi berdiri nunduk nih bang, kayak gini bang. Yes. Di samping batang pohon melinjo itu. Nah temen gue siangnya ketemu gue nih, lagi beli rokok nih di warung. Riz, ngapa guys? Gila, semalam gue ketemu sama almarhum, gue ngeliat langsung. Ah seriusan lu guys, gue bilang gitu kan. Iya, gila, almarhum posisinya di samping batang pohon melinjo, turunan musola. Wah, dia ngomong apaan guys sama lu, ngasih pesan apaan? Dia nggak ngasih pesan apa-apaan sih Riz. Dia cuma diem nunduk kayak gitu. Cuman gue udah yakin, gue paham kalau itu tuh hantu, karena pucat banget tampangnya. Dan dia masih mengenakan sweater yang sama,
celana lepis yang sama. Itu jelas banget itu bang. Jelas banget bang kata dia bang. Cuman dia ya posisinya diem aja bang, nunduk aja. Nah akhirnya teman gue udah sadar kan, wah ini bukan temen gue nih, udah almarhum, udah meninggal gitu. Akhirnya dia langsung lari. Ya udah, gue selesai obrolan gue di situ, gue bilang kan, temen gue nanya kan, Riz kok bisa ya sosok yang udah meninggal nih, sosoknya penasaran nih. Ya gue bilang, ya pada hakikatnya sih kalau emang udah meninggal arwah langsung menghadap Allah kan, gitu kan. Itu cuman korin lah yang menyerupai, gue bilang gitu. Ya itu, ya di situ gue jelasin lagi ke temen gue, ya itu sih cuman tampakan dari sosok korin, gitu, yang nyerupain karakteristik orang yang udah meninggal. Yang namanya dia sering nongkrong sama kita, ngumpul, makan bareng, tidur bareng, gue bilang gitu ya. Ini bakal ngikutin karakternya nih almarhum. Ya lu udah bakal nemu, lu yakin deh seriusan lu? Ya iyalah. Dan lu harus ya siap nih. Nanti di malam-malam berikutnya, gue bukannya nakut-nakutin temen gue ya. Gue cuma ngejelasin nih bang. Terus kata temen gue guys, wah gila ya. Kalau sampai ntar dia setiap kita nongkrong dia ada, ya mau gimana? Gue bilang gitu kan. Ya udah akhirnya gue akhirin nih obrolan gue balik, kita guys balik juga nih. Dan ketika gue sholat isya di musola itu bang, gue sholat isya nih di musola, pas abis takbiratul ihram nih, Allahu Akbar, itu gue langsung dicolek nih bang. Pinggul gue langsung kayak ada yang nyolek. Dan itu ciri khas bercandaan almarhum. Kalau sebelum dia sholat nih ya, gue pada dicolekin satu-satu. Wah, gue langsung sadar nih bang, wah bercandaan almarhum nih. Dan disitu gue mikir, wah ntar gue bakal tanya nih temen-temen gue, sama juga nggak dicolek gitu kan. Sholat selesai, udah zikir, udah doa, udah selesai, keluar musola nih, pintu musola, gue langsung dicolek sama temen gue. Riz, ngapain? Tadi lu dicolek nggak? Iya dicolek gue. Lu colek nggak? Gue bilang gitu kan. Iya, gue baru dicolek Riz. Pinggul ya? Iya sama dicolek sini kita semua. Gue bilang iya, gue juga penasaran, gue pengen nanya lu, atau lu colek juga nggak? Apa gue doang yang dicolek? Sama gue semua, temen gue semua akhirnya dicolek semua tuh bang, sama. Dan di situ ada salah satu teman gue siapa sih nanya juga nih, kok bisa ya lagi sholat masih diganggu? Dia bisa gangguin kita gitu ya? Ya gue bilang, ya kan gue bilang waktu itu sama guys, gimana guys, gue bilang itu sosok korin yang nyerupain karakter dia. Gue bilang gitu ya, lu nggak usah panik lah, nggak usah takut, dia bakalan kayak gitu terus. Sosoknya ya, korinnya ya nyerupain dia, gue bilang gitu kan, karakternya lah, gue bilang gitu. Selesai obrolan gue, dan di malam itu gue emang udah ngerencanain nih bang, ngerencanain itu posisinya pas malam minggu, gue ngerencanain mau bakar ayam di rumah temen gue. Dan ketika gue bakar ayam, ya gue nungguin bakaran matang nih. Nunggu bakaran matang lama banget nih. Ya udah akhirnya gue minggir nih di terasnya temen gue, rumah temen gue si Reges. Gue ngerokok nih bang, gue ngerokok sebat. Entah kenapa nih ekor mata gue nih tertujunya ke bawah. Jadi gue gambarin lagi, jadi rumah gue ini turun terus bang sampai ke Kali Ciliwung, jadi dataran rendah bang. Jadi gue langsung noleh nih bang, gue noleh ke bawah ke arah kiri. Nah itu gue ngeliat sosok almarhum teman gue ada di turunan ya, turunan itu di persis di samping pohon belimbing. Gue ngeliat, wah itu sosok almarhum lagi melambaikan tangan nih, dada ke gue. Lagi dada dengan keadaan mengenakan baju yang sama, celana jeans yang sama ketika dia terakhir kali gue anterin. Nah di situ kan gue penasaran nih, gue meyakinkan biar wah temen gue ngeliat juga nih gitu kan. Tapi di situ posisinya ada abangnya bang, ada abangnya yang ikut nimbrung nongkrong nih. Emang abangnya kan ada salah satu abang yang kadang kalau gue lagi nongkrong ikut nimbrung nongkrong kan. Gue panggil nih, gue tarik, bang ngapain bang sini deh bang lu lihat ya bang, no bang gue bilang gitu kan. Nah, sosok almarhum bang ada bang, mana abangnya sampai gini bang, mana ada mas itu bang di samping rumahnya Po Iya, di depan rumahnya Po Iya, pohon belimbing itu bang. Wah nggak ada, gue nggak ngeliat mana sih man. Gue tarik teman gue, guys sini guys, biar abangnya ini yakin nih, percaya kalau gue lihat gitu kan. Apa serius guys, lu lihat nggak no almarhum guys? Oh iya innalillahi gitu kan.
almarhum bang. Mana guys, gue nggak ngeliat Riz, bener sumpah Riz, gue nggak ngeliat. Itu bang, sosok almarhum lagi ngelambain tangan dada ke kita. Tapi nggak lama kemudian, setelah gue sama temen gue lihat ini, sosok almarhum itu yang lagi dada bang, itu tiba-tiba kayak langsung pudar bang, hilang gitu aja. Dan abangnya ini lagi-lagi ya nyeritain, bertanya lah, ngasih pertanyaan ke gue. Nah iya nih, gue mau tanya nih sama orang, lu kan temen-temennya nih, lu sering gak sih dimimpiin atau ditampakin gitu kan? Nah kalau dimimpiin sih, gue belum ada yang pernah dimimpiin bang. Tapi kalau ditampakin, ya sering bang, gue pada ngomong nih kan sama temen-temen. Oh lu sering? Kalau lu gimana bang, kalau keluarga? Gue pengen tanya nih bang, gue penasaran justru bang. Oh kalau gue sih, enggak, diimpiin enggak, nyokap enggak, bokap enggak, semua gak pernah diimpiin. Bahkan ditampakin aja enggak gitu kan. Wah kalau gue sih udah ditampakin sering banget bang, gue bilang gitu nih sama abangnya ini kan. Iya ya, yaudah kita doain aja ya, semoga almarhum enak lah di sana, diterima sama Allah gitu kan, amin bang. Yaudah akhirnya gue lanjut nih, bahkan udah matang ya gue lanjut makan-makan ya. Tapi setelah itu gue nggak langsung pulang gitu aja bang sama teman-teman. Gue nongkrong. Setelah gue nongkrong itu kan dulu kan kacang nggak dari bungkusan ya bang. Iya. Jadi sisa-sisa kacang itu ditaruh di piring. Kayak bekas tahlilan lah. Bang yang ngeluarin kan. Makan. Oh iya bang. Gue ngobrol-ngobrol lah, ngebahas sesuatu lah, segala sesuatunya. Tiba-tiba nih ada beberapa kacang bang. Gue ini semua ngeliat ada beberapa kacang yang mantul nih bang. Nggak sendirinya, kayak ada yang mau makan. Di situ gue langsung, astagfirullahaladzim. Wah, udah pada temen gue udah pada lari ke sono kacar-kacir. Gue nggak tahu ya ini dari sosok almarhum temen gue yang mau ikut nimbrung nongkrong atau dari sosok yang lain, gue nggak ngerti lah. Di situ ya udah, gue juga nggak lanjutin nih, gue sama temen-temen gue akhirnya ya udah gue pada panik tuh, gue pada pulang masing-masing. Nah singkat ceritanya lagi, ini malam-malam nih bang, malam-malam gue lagi pada nongkrong, posisinya di rumah gue juga nih bang. Posisi di rumah gue itu gue lagi main karambol juga, gue lagi biasa nih, lagi seru-seruan, lagi main. Itu belum malam sih bang, masih kita kisaran jam 10:30 lah, cuman orang udah sepi. Itu gue ngeliat sosok almarhum jalan bang, kan rumah gue kan gang kecil ya. Dia sosok almarhum jalan cepet, biasa aja, normal, biasa, napak. Gue nggak napak. Nah temen gue semua nggak nih, lihat, masuk, udah biasa aja, udah main aja. Dia kalau kayak gitu terus malah mingkinan, gue bilang gitu kan, udah biarin aja, udah bentar aja bang, dia balik lagi. Jadi habis dia lewat, dia melintas lagi nih bang, balik lagi dengan mengenakan baju yang sama terakhir, sweater, celana jeans. Udah di situ gue nggak lanjutin, gue pada masuk nih, karena temen gue juga pada takut nih, udah pada takut pulang kan. Udah Riz, nginep aja nginep gitu kan. Ya udah akhirnya nginep. Nah di salah satu temen gue ini, di antara temen gue ini ada yang cerita nih bang, namanya si Bakul ya. Jadi Bakul ini cerita nih, gue belum pernah tidur kan, wah pada ngobrol nih tentang kesereman lah almarhum temen gue ini kan yang terus neror. Nah temen gue ini ngomong, oh Riz, guys gue baru ngeh nih. Ngapa lo? Kul, jadi waktu itu yang gue takut pulang, lo inget nggak? Kata teman gue si Bakul. Oh iya lo takut pulang. Jadi rumahnya si Bakul ini kan lewatin pohon-pohon bambu, kebun-kebun kosong. Jadi ditakutnya. Jadi kalau misalkan ada beberapa teman gue yang pulang, Bakul ini numpang tidur nih, nginep di rumah almarhum. Jadi pada waktu itu kan si Bakul ini nginep nih, ceritanya ini. Bakul ngomong nih sama gue, lo inget nggak waktu gue takut pulang gue nginep di rumah almarhum? Oh iya inget gue. Nah pas gue di kamarnya nih, kan gue mau tidur tuh ya, almarhum nih si Diki, dia buka jendela kamarnya, manggil gue, guys sini dah. Apa dik? Sini apa sini?
Apa sih udah apa tidur lu, ngaco aja lu, udah malam tidur ngantuk gitu kan. Udah ngantuk tidur sini tidur. Guys, enak kali ya guys, dia sambil nunjukin ke langit. Guys, enak kali ya guys kalau tinggal di langit. Wah, temen gue langsung, wah lu gila lu dik, udah ngaco aja lu, tidur gitu kan. Cuman dia nggak langsung tidur nih, dia masih mandangin langit aja sambil senyum. Temen gue nggak dihirauin sama temen gue langsung tidur bang. Nah di situ mungkin temen gue menyadari nih, ketika akhirnya temen gue meninggal, mungkin itu isyarat nih, ya tanda lah dia mau ninggalin kita semua gitu kan. Di situ oh iya mungkin itu tanda tuh cool, gue bilang gitu kan. Kalau dia mau ya ninggalin kita, ya banyak sih sebenarnya tanda-tanda yang ketika dia mau ninggalin gua orang gitu teman-temannya. Jadi dan ini ada satu malam juga nih bang, yang dimana momen ini langsung gua sama almarhum nih berhadapan-hadapan nih bang. Jadi waktu itu pas banget malam Jumat, posisinya nyokap gue sama bokap gue ini lagi ke rumah bude gue di Jatinegara, karena hari Sabtu sepupu gue ini mau acara nikahan bang. Mau acara nikahan, dan yang di rumah gue ini cuman gue sama abang gue kebetulan emang juga lagi keluar nih main nongkrong. Di rumah ini ada gue juga itu nggak tahu kenapa ya nggak ada yang nongkrong di malam Jumat. Di rumah masing-masing bang, di rumah masing-masing. Gue di depan TV, posisinya di ruang tamu ya. Jadi ini sofa, kalau gue gambarin bang, gue duduk di bawah sofa. Jadi gue nyanyirin sofa nih. Gue nonton TV, itu 11:30 gue ngeliat jarum jam. Gue posisinya ngantuk tapi nggak bisa tidur. Yaudah gue nonton TV, hawanya emang udah beda nih. Gue udah merasakan hawa kayaknya udah beda banget. Gue udah ngerasain kayaknya udah nggak enak gitu kan. Merinding tapi nggak merinding banget gitu kan. Tiba-tiba gue kayaknya nggak tahu kenapa nih, tangan kiri gue nih pengen meraba ke sofa ini bang. Gue lagi nonton TV kan, tiba-tiba langsung gini aja bang. Wah, gue pegang, kok perut hangat ya, leher gue raba hangat, dingin, kok dingin ya, dingin. Pas gue noleh bang, sosok almarhum temen gue bang. Ada di samping ternyata. Di belakang. Kan posisinya ngebelakangin gue tuh. Itu teman gue lagi dalam keadaan miring, tidur gitu ngeliatin ke gue. Gue langsung megang, ya Allah. Itu gue antara takut dan nggak takut, tapi gue lawan ya. Karena gue mikir ini teman gue gitu kan. Astagfirullahaladzim, lu kenapa sih dik? Itu dia dengan tatapan yang ya pucat ya, muka udah pucat, mengenakan baju yang sama bang, terakhir kali gue anterin, mukanya udah pucat banget, dan dia kayak gimana ya, udah kayak orang mau nangis lah, sedih-sedih gitu kan, pilu banget lah pokoknya, pilu, tapi dia nggak ngomong apa bang. Disitu gue bilang sama dia nih, gue ngomong lah, gue ngucap, lu kenapa kayak gini sih, gue bilang gitu kan, dunia lu kan sama kita udah beda nih, ya semoga lu udah enak di sana. Gua sebagai teman udah pada ikhlas nih, lu pergi, gue bilang gitu. Dan keluarga lu, bokap lu, nyokap lu, abang-abang lu, ya udah pada redo lah, udah ikhlas kepergian lu ini gitu kan. Udah semoga lu diampuni dosa-dosa lu diterima sama Allah Subhanahu Wa Taala, amal-amal lu diterima sama Allah, gue bilang gitu kan. Gue kirimin doa ya. Di situ gue interaksi sama bang. Itu dia masih pilu banget mandang gue, tidur lama gue berinteraksi. Di situ gue juga mikir ya nggak takut, karena gue mikirnya ya lagi-lagi dia teman gue. Mungkin kalau sosok yang lain gue nggak tahu, udah pingsan mungkin ya. Di situ gue mikir ya Allah, ya udah dah, gue kirimin doa ya dik, gue bilang gitu. Dia diem aja, nggak jawab apa-apa, diem aja. Gue kirimin Al-Fatihah tuh, gue kirimin Al-Fatihah. Nggak lama, udah tuh hilang. Ya udah akhirnya gue meremin, maksain gue tidur dengan sendirinya. Gue tidur, itu kan malam Jumat ya. Singkat ceritanya esok hari kan gue pada mau sholat Jumat nih. Ya namanya anak muda kan dulu sholat Jumat nggak masing-masing nih, tapi nongkrong dulu, ketemu dulu, udah kumpul baru jalan ke masjid gitu kan. Iya benar. Gue nongkrong, gue ngumpul. Ketika temen gue udah pada ngumpul, gue bilang nih, semalam gue langsung ketemu sama almarhum. Di mana nih? Di rumah gue, di sofa.
Karena emang gue gambarin lagi nih bang, kenapa sosok almarhum itu ada di sofa gue tiba-tiba. Karena emang kalau riwayatnya almarhum kalau main ke rumah gue, dia nggak pernah duduk di lantai bang. Tapi dia selalu tiduran di sofa gue. Tiduran aja dia nggak pernah tuh tiduran duduk di lantai, nggak pernah. Tapi di sofa, dia duduk, dia tidur di sofa. Di samping lo ya? Iya. Nah makanya ketika dia ada di posisi sofa itu, sosok kayak gue udah nggak bingung lagi, udah nggak heran gitu kan. Karena riwayatnya emang dulu semasa hidupnya kayak gitu. Gue lanjut cerita, gue bilang sama temen gue, ya udah, dia temen gue banyak yang nanya nih, dia nitip apaan sih, pesan apaan? Enggak, dia nggak ngomong apa-apaan, dia diem aja, gue bilang gitu ya. Cuman gue minta sama lu pada ntar ketika habis sholat kita ziarah yuk, gue bilang gitu kan. Karena emang kebetulan masjid sama tempat pemakaman umum teman gue ini, nggak jauh bang. Singkat cerita, selesai sholat Jumat, gue pada ziarah nih. Gue ziarah lah ke makam almarhum. Gue ziarah, pulang nih gue pulang. Nah abangnya pulang sholat Jumat nyamperin gue nih bang. Riz, iya bang, bisa nggak lo besok ke tempat pemberhentian adik gue? Gue masih penasaran nih, kenapa tiba-tiba adik gue meninggal terus jasadnya kayak ya gitulah. Maksudnya heran juga, ternyata abangnya sempet menaruh curiga nih, kok masih ada darah gitu kan dari hidung, dari kuping gitu kan. Mau nggak lu nemenin gue? Ya nggak lu semua lah, salah satu lah gitu kan, ke komplek HL gitu kan. Oh boleh bang, kapan bang? Besok kisaran jam segini lah, jam 1 gitu kan, hari Sabtu ya. Boleh bang, ya udah akhirnya abangnya pulang. Singkat cerita bang, di hari Sabtu nih, di hari Sabtu gue ngumpul nih udah sama abangnya sama teman-teman gue. Aris gimana nih? Berapa orang? Gue doang bang, masih reges gue bilang gitu kan. Ya udah jalan lah nih gue, singkat cerita gue jalan sampailah gue di posisi halte dimana temen gue ini pasti turun situ. Karena trayeknya dari Depok arah Pasar Minggu turunnya di situ. Kalau muter nggak mungkin, kejauhan. Gue sampai di lokasi itu, halte komplek KL disebutnya bang. Ya banyak ojek-ojek pangkalan. Di situ kan dulu masih banyak di halte tukang tabloid, majalah gitu kan, koran. Di situ gue menggali informasi nih bang, mencari saksi lah, saksi kunci gitu. Gue nanya-nanya tukang ojek, gue nanya orang-orang yang ada di sekitar, sampai gue nanya tukang koran tuh yang ada bener-bener netep di halte itu. Bang, ada nggak sih bang yang kisaran bulan puasa ngelihat anak muda jatuh atau ketabrak? Enggak tuh bang, nggak, maksudnya nggak pada bilang lah. Gue nggak tahu nih mereka ngelihat atau enggaknya, nggak ngerti. Tapi yang terlontar atau dia takut jadi saksi atau gue nggak ngerti ya, nggak ngelihat tuh bang. Nah tapi ketika gue ke arah warteg, ada salah satu tukang ojek pangkalan nih lagi megang piring keluar nih dari warteg. Dia denger nih percakapan gue nih sama ya, abangnya yang lagi nanya-nanya orang kan. Wah bang, saya ngeliat tuh itu adanya abang gitu kan. Saya ngeliat tuh bang waktu malam-malam itu bang, itu adik saya bang. Oh adanya abang, gimana bang kabarnya bang? Waktu itu kan kita sempet nolongin tuh bang gitu kan. Nih dialog gue sama tukang ojek pangkalan ngomong kayak gitu kan. Terus bang gimana bang? Ya kita nolongin bang. Iya bang, akhirnya adik gue ini udah meninggal bang. Ah innalillahi. Mereka maksudnya bukan ya, pada kaget lah di posisi itu kan. Innalillahi, meninggal bang. Iya. Waktu itu jadi ceritanya gini bang, kita nolongin bang. Jadi waktu itu adik abang turun dari Miniarta warna kuning persis bang, turun di halte itu, halte komplek KL. Adik abang baru nurunin kaki kiri, bus ini jalan bang. Bus ini jalan, nah adik abang kepental nih, keplanting lah gitu ya, keplanting karena nggak seimbang, tak jatuh. Apa namanya, palanya ini bentur sama aspal, bukan sama trotoar ya, tapi sama aspal yang dilihat sama tukang ojek ini kan. Bentur sama aspal tapi nggak sama sekali berdarah bang. Kita pada gotong kok bang gitu kan, kita pada gotong, cuman darah cuman dia cuma melotot nih, nggak mengeluarkan darah sama sekali nih, nggak ada darah sama sekali, tapi matanya melotot ke atas aja gitu, melotot aja. Akhirnya kita hadang nih bang mobil, dibilang gitu nih saksi-saksi semua yang cerita nih, tukang ojek gitu kita hadang, tanggung jawab gitu kan.
Mungkin karena mereka takut, warga udah pada kayak gitu kan, ya kenaik ini ngomong sama supirnya, iya kami tanggung jawab, nanti kami bakal bawa orang ini, korban ini ke rumah sakit. Dan mungkin warga nggak pada menaruh curiga nih bang, nggak ada yang dampingin. Salah satu nggak ada yang dampingin, cuman temen gue diangkat aja nih, ditidurin di kursi belakang. Kursi itu kan ada kursi tuh paling belakang. Jadi ada beberapa penumpang disuruh maju nih, pindah posisi. Ini buat temen gue ditidurin di situ, ditelentangin lah ya. Akhirnya warga turun nih, sempat ngelontarin lagi nih bahasa dengan kata-kata, bang bawa nih korban ke rumah sakit, tanggung jawab lu ya. Iya nanti saya tanggung jawab gitu. Nah ini sih pemikiran gue ya, pemikiran gue sendiri. Kenapa gue mikir temen gue meninggal nggak wajar? Karena ya kalau dari saksi aja kan bilang temen gue nggak mengeluarkan darah sama sekali, cuman melotot aja. Kenapa pas gue di rumah sakit, gue ngeliat temen gue tuh mukanya udah lebam-lebam, hidung mengeluarkan darah sama kuping. Ini versi pemikiran gue ya. Mungkin nih di jalan beberapa penumpangnya diturunin nih bang, diturunin di jalan dengan alibinya mau bawa temen gue ini ke rumah sakit. Akhirnya kenapa? Mungkin penumpang udah pada turun, di tengah perjalanan temen gue ini dijarah nih duitnya, ya kan? Digeledah ya? Digeledah. Duitnya diambilin, semuanya isi dompetnya diambilin, tapi masih alhamdulillah ya bang, masih bersyukur disisain KTP sama nomor telepon nenek gue. KTP-nya yang penting ya, masih ada tuh. Dianiaya lah menurut gue, ini versi gue ya, dianiaya. Kenapa? Karena jasadnya ditemuin di pinggiran jalan daerah Kota Bogor, di semak-semak. Ditemuin di semak-semak, yang nemuin warga sekitar Bogor. Dia takut nih ketika ketemu temen gue masih bernafas, masih hidup, kan koma kan. Nah dia takut megang, dilaporin lah ke polsek sekitar daerah Bogor. Nah situ saksi pada kaget nih, kaget banget lah. Ya Allah bang, sampai kayak gitu ya, udah kayak binatang. Iyalah bang, ya iya bang, saya pikir dia bener-bener bawa nih adik abang ke rumah sakit, makanya kita nggak curiga sama sekali bang. Ya udah abang nggak salah kalau kata abang gitu kan, abang nggak salah sih bang, makasih nih bang. Sebenarnya ini nih bang yang bikin saya curiga nih, kenapa adik saya kok kayak gini gitu kan, sampai darahnya masih keluar. Akhirnya gue udah menggali kesaksian itu kan, udah cukup tahu nih abangnya nih, mungkin ya abangnya ya nyari informasi lagi nih ke full itu nih, ke full yang tempat mobil-mobil itu ya. Di situ gue udah nggak tahu menahu, gue udah nggak mau ikut campur, gue nggak tahu lah kabar lebih lanjutnya seperti apa. Jadi itu aja sih bang cerita yang gue alamin bang. Bang, sebelumnya gue pengen nanya nih. Ya. Itu kisaran jam berapa itu pas masuk di rumah sakit? Kisaran gue sampai atau apa korban? Kalau kisaran korban masuk gue kurang tahu ya bang. Karena kan warga yang nemuin dan dibawa langsung nih. Dibawa langsung ke rumah sakit. Dan gue sampai sama abang-abangnya itu ya udah dalam keadaan berbaring nih di kasur rumah sakit. Karena gue juga nggak tahu nih sampainya jam berapa, nggak tahu. Ya gitu. Jadi pas mayat datang ke sini itu jenazah itu sekitar jam berapa? Jam 9 pagi bang. Jam 9 pagi ya? Jam 9 pagi jenazahnya sampai nih. Jenazah sampai, ya gue pada tangisan lagi lah, pecah tangisan gue. Oh iya, satu lagi nih bang nih, itu pelakunya itu kayak gimana itu? Apa sampai sekarang udah masuk penjara? Apa masih berlanjut? Kalau untuk itu kan tadi gue bilang ya, gue nggak tahu ya bang kabar lebih lanjutnya seperti apa. Mungkin keluarganya yang udah ngurus ke jalur hukum ya. Gue nggak nanya-nanya lebih lanjut sih. Kalau untuk hal itu jujur ya, gue nggak nanya-nanya. Karena gue waktu itu nggak, masih ya udahlah gitu ya. Gue masih belum paham kayak gimana sih. Oke sob, jadi itulah sepenggal cerita dari Bang Aris. Menurut gue sih itu bukan manusiawi lagi tuh, dikejar sampai dianiaya dan dibuang di tempat umum, apalagi di pinggir ya bang. Set, kalau udah kayak gitu mah mungkin kita doain aja semoga arwah diterima di sisi Allah. Amin. Dan
dilapangkan kuburannya, diterangkan kuburannya. Kita doa sekarang, doa dimulai. Amin. Amin. Oke, siap. Ambil sisi positifnya dan buang sisi negatifnya. Karena di sini gua nggak menakut-nakuti kalian. Ini sebuah cerita dan pengalaman dari seorang narasumber. Ya, semoga bisa diambil hikmahnya dari cerita ini. Satu lagi, bagi kalian yang menyukai dengan videonya Bang Haris dan channel gua, tinggalkan like, komen, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa juga kunjungi channelnya Dimensi Mistik, karena di situ banyak sekali cerita-cerita pengalaman horor dari narasumber di channelnya Bang Haris. Tentunya ceritanya epic banget sob. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan gua kali ini, dan sebelumnya gue berterima kasih banget sama Bang Sama-sama Haris, karena gue udah boleh mengunjungi Bang Jali channel. udah mau bersilaturahmi. Iya. Di Dimensi Mistik. Sampai di sini dulu perjumpaan gua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.